Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya malam hari ini adalah Desi Bahar. Selamat malam, Desi. Selamat, Kak. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya. Kamu selama ini pernah punya pengalaman mistis yang di luar logika nggak? Pengalaman mistis aku pernah beberapa kali. Tapi untungnya sih nggak langsung nampakin wujudnya di depan muka aku gitu sih. Paling kayak cuma suara-suara atau benda jatuh, paling kayak gitu aja. Oke, yang paling kamu ingat ada kejadian seperti apa? Pengalaman pertama aku itu beberapa tahun lalu. Pada saat itu keponakan aku yang kecil itu meninggal dunia. Setelah 3 hari atau seminggu aku lupa. Aku mau ambil baju aku di kamar di lantai 2. Aku naik, pas aku mau masuk ke kamar, aku dengar ada suara berisik-berisik dari arah kanan. Aku nengok, dan di situ ada tempat makan keponakan aku yang udah meninggal ini. Tutupnya itu melayang-melayang. Tutupnya melayang-layang? Iya, aku shock karena baru pertama kali kan ngeliat yang kayak gitu. Tapi aku ingat kata orang kalau sebelum 40 hari kepergian orang yang meninggal itu kan masih ada di sekitaran rumah ya. Aku langsung berpikir, oh mungkin ini keponakan aku, dia mau ajak main atau apa. Aku langsung bilang, Dek kalau mau main gak apa-apa tapi gak usah ganggu tante ya. Aku bilang gitu. Terus setelah itu aku masuk, aku keluar lagi, aku lihat kotaknya udah gak melayang-layang, udah seperti biasa. Normal seperti biasa? Iya. Tapi setelah itu nggak datang, nggak mengganggu? Oh, setelah itu masih kayak mainannya itu nyala sendiri, terus baju-bajunya tiba-tiba berantakan gitu. Sekarang masih sering kejadian kayak gitu? Udah enggak kan, soalnya udah lama, udah beberapa tahun lalu. Mudah-mudahan sih sekarang dan seterusnya nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi ya Desi ya. Amin. Oke, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aryo. Selamat malam Mas Aryo. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Kedatangan saya ke sini, saya itu sakit hati, Mas. Bersama siapa? Oleh teman saya, Mas. Kenapa? Teman saya itu punya utang sama saya. Sampai sekarang itu belum pernah dibayar, Mas. Dan yang lebih parahnya lagi, Mas. Istri saya sendiri, Mas. Kenapa? Istri saya diguna-guna oleh dia, Mas. Orang yang ngutang itu? Iya, Mas. Sampai-sampai istri saya diam-diam selingkuh oleh dia, Mas. Anda tahu? Saya tahu, Mas. Ada buktinya? Ada bukti, Mas. Lalu apa yang dilakukan? Saya mulai berpikir, Mas. Emosi saya nggak bisa saya tahan. Dan akhirnya saya memutuskan, saya cari dia. Saya temui dia. Ketemu. Saya hajar dia. Dan akhirnya dia mengakui, Mas. Dan akhirnya dia mengakui kesalahan dia. Belum sampai di situ, Mas. Saya memutuskan buat menghancurkan hidup dia. Dan akhirnya Dengan cara apa? hanya ada di otak saya, Mas. Saya berpikir buat nyelakain dia. Dan akhirnya saya pergi ke orang pintar. Untuk? Untuk menyalakai dia, Mas. Untuk menyantet dia, Mas. Anda kirim santet ke dia? Iya, saya santet dia, Mas. Karena saya belum puas, Mas. Dan akhirnya orang pintar itu menyatakan bahwa saya harus menjalankan syaratnya dia.
saya harus menjalankan ritual, Mas. Apa ritualnya? Ritual itu saya harus menjalankan mandi kembang. Dan saya harus menyerahkan foto si korban itu. Lalu? Dan lalu tidak sampai di situ saja, Mas. Orang pintar itu memberikan saya sebuah kelapa, Mas. Dan dia berkata, tolong jaga kelapa itu dan simpan kelapa itu. Sampai sekarang masih disimpan? Sampai sekarang masih saya simpan, Mas. Lalu kondisi orang disantet seperti apa sekarang? Dan akhirnya dia menjadi gila, Mas. Dia gila, Mas. Dan tapi tidak sampai situ saja, Mas. Sakit hati saya makin dalam, Mas. Dendam saya belum bisa terbalas, Mas. Dan akhirnya saya mulai berpikir lagi. Saya niat buat menyantet istrinya, Mas. Dan akhirnya istrinya sampai, Mas. Dan selama itu, Mas, dan selama menjalan sebulan, dan akhirnya saya dipecat dari kerjaan saya. Dan membuat saya bingung itu, Mas. Setiap malam itu saat saya tidur itu, Mas, saya sering mendengar suara wanita menangis. Dan saya pernah bermimpi itu, saya pernah didatengin sosok wanita. Dan saya ingat-ingat lagi tuh seperti sosok arwah istri teman saya itu, Mas. Dia pernah bilang dalam mimpi saya itu, dia bilang dia menangis, kenapa harus dia jadi korban. Baik, Mas Aryo, tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya datang sini buat membersihkan ini semua, Mas. Saya udah nggak mau lagi seperti ini. Saya mau menjalankan hidup baru. Nggak mau ada seperti ini lagi, Mas. Pokoknya saya mau hidup saya itu tenang, Mas. Mudah-mudahan setelah malam hari ini Mas Aryo bisa mendapatkan ketenangan yang diinginkan, ya. Mudah-mudahan Anda juga tidak sekedar hanya ingin cuci tangan malam hari ini, tapi mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan supaya memang benar-benar bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kami akan ajak langsung Mas Aryo ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aryo, tanggal lahir 27 Mei 1992. Energi negatif terus menghantui pikiran saya saat melihat sosok Aryo. Saya melihat dendam yang sangat dalam merasuki jiwa Aryo. Saya merasakan kisah tragis di sini. Ia tega membuat orang lain yang tidak bersalah menjadi korban atas perbuatannya dan ilmu hitamnya. Saat ini jiwa Aryo dikendalikan oleh sosok iblis. Saya melihat adanya sosok iblis dan perempuan menangis. Ah! No. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Saya dari tadi mendengar suara gaduh dan Teriak-teriak, ya. Ya, suara gaduh yang membuat saya penasaran di sini. Mas Aryo dengan tanggal lahir 27 bulan 5 1992. Mas Aryo karena sakit hati oleh temannya yang berhutang, temannya juga ngirim guna-guna dan selingkuh istrinya. Istrinya Mas Aryo diselingkuhi oleh temannya itu. Iya. Mas Aryo sudah mukulin dia, injek-injek, dan ngirim santet ke orang itu. Orang itu sekarang gila dan istrinya sekarang belakangan sering dihantui oleh sosok perempuan seperti perempuan yang istri dari temennya itu, ya. Iya. Perempuan yang disantet itu. Saya Iya. pengen tahu dapat namanya aslinya sang perempuan tersebut. Siapa namanya?
Nama perempuan itu siapa nama? Ya! 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 Mas! Dia ada sini, Mas! Wah! Wah! Mas! Saya takut, Mas! Sebentar. Kata rahasia. Saya lupa. Dupa. Dupa yang banyak. Dia ngeliat apa ya, Roy? Saya ingin menggambar sosok ini loh. Ada di sebelah mana dia? Di situ, Mas. Di tangga, Mas. Lagi ngapain? Dia lagi ngeliatin saya, Mas. Saya takut, Mas. Saya melihat. Darah, darah. Iya, gambarnya penuh dengan darah. Sebentar. Kita harus jangan panik ya. Saya akan terus gambar apa yang saya lihat. Hancur mukanya. Ya. Dikendalin emosinya, jangan meledak-ledak gitu. Kita nggak bisa bantu nanti. Saya melihat sesuatu dalam diri Aryo. Tampaknya memang hutang karma memang tidak bisa luput ya. Aryo pernah menyantet kan? Iya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kamu dihantui sepanjang masa. Artinya, kamu harus melakukan pelimpahan jasa atau doain mereka yang udah kamu bikin tergila-gila dan hampir gila. Bisa sanggup gak lakuin itu? Tadi aja dari belakang kan kamu ngeliat sesuatu. Takut. Saya tahu kamu kan Aryo. Bukan Aryo. Mas Aryo bukan seperti itu. Dia harus bercanda. Oke. Ini sosok perempuan. Dia menari. Biarkan mereka menari. Saya Ini ada banyak loh. Duduk juga. lihat ada bentrokan energi juga. Namanya kerasukan massal. Coba. Ya ampun. Ini magic sekali. Bersihlah kamu dari roh jahat. Bersih dari roh jahat. Roh jahat. Bersih. Kita bisa berdiriin ya. Bantuin untuk berdiri. Tolong dibantu, dia dudukin. Balik berdiri. Desi mana? Ya, aku takut. Aryo. Atau bukan Aryo. Penunggu badan Aryo ya? Penunggu badan yang punya ini ya? Lingkaran kekuatan gaib. Kau butuh simbol atau Butuh lonceng? Lonceng dan ini lagi banyak. Aryo seperti macan ya, dia kayak mau melintas meja ini. Iya. Dia ngeliatin lilin itu loh.
Sebenarnya sih ya menurut saya ini akibat buah karma yang dia lakukan. Karena dia santet itu. Jadi intinya dia mengalami teror gaib. Oh, apa dari Arya? Dia kepanasan atau? Des, sini Des. Semoga semua makhluk berbahagia pergi dari tubuh ini. Yes, I know. Thank you so much. Belum kapok ya? Masih mau gangguin orang? Saya akan ajak ke ruangan mediumisasi habis gini. Dimana semua akan di-cleansing sampai bersih ke akar-akarnya. Aryo. Kamu bawa sesuatu gak di sini? Jujur sama saya, Roy Kiyoshi. Bawa. Saya ingin lihat. Dia bawa sesuatu ya? Dia bawa jimat di belakang? Hah? Bawa sini, bawa masuk, bawa masuk. Setengah-setengah. Kamu tahu nggak? Dia itu menyantet gigi orang kan? Iya, istri aku. Akhirnya jadi gila sedikit ya. Iya. Iya. You know what happened? Ini agak crazy. Itulah karma. Dia justru yang jadi gila. Iya, dia udah bikin orang lain gila, kemudian juga malah dia sendiri jadi gila. Dianya yang gila. Iya, begitu cepat ya karma, Bu. Langsung balik. Dia ngeliatin jimatnya terus, Roy. Kamu buka isinya apa? Takut. Saya Kamu buka. buka aja. Ini kelapa yang dia itu bilang kelapa dikasih. yang disimpan. Kelapa yang dia bilang ceritain tadi ya. Iya. Silakan dibuka. Ada 2 kelapa. Ada kelapa. Ha. Kamu mau itu Dibuka. buka? Minta. Bang. Alih-alih ingin mengirim santet kepada bini temannya, tetap bisa membuat gila. Ternyata dia sendiri mengalami gangguan kejiwaan. Dia yang kena balik ya. Ada pepatah seperti ini. Kita melempar arang pakai tangan. Sebelum orang terluka, kita udah terluka sendiri. Kena apinya di tangan. Betul. Hati-hati, Bay. Bisa tidak boleh apa dia. Iya. Kalian berani membuka itu?
Kalian berani membuka itu? Ingat, akan ku semua. Ya! Itu ada rambut di dalamnya. Ada... Kurang ajar! Akan kubakar semua. Ada rambutnya. Yuk, Di dalam kelapa. di dalam kelapa. Saya minta cairan air putih. Ini juga. Bakar. Kita bersatu lagi. Baik. Kok ada rambutnya ya? Bisa dari kelapa ada rambut. Kok bisa? Ini yang dikasih dukun yang suruh simpen untuk nyantet temennya itu, Roy. Betul. Jadi sebenarnya senjata makan tuan loh. Hati-hati baik. Keras. Seperti Ia datang. Astagfirullahaladzim. ada paku, Roy. Iya. Itu apa? Sudah! Waduh. Ada paku jarum ya. Ulet ya. Aduh, ada pakunya. Mantap. Ada pakunya. Siapapun yang masuk badan Aryo, saya perintahkan untuk keluar. Saya ingin ajak komunikasi yang baik-baik sebelum kamu keluar. Masa Aryo? Kamu apa? Saya tantang kamu. Saya yang menantang kamu. Coba aja. Nggak bisa. Kurang ajar. Stop! Stop! Kapok. Nggak bisa keluar juga dia. Aku mau ke ruangan mediumisasi. Saya ngeliat kelapa-kelapa ini berasal dari santet-santet yang terkumpul. Akhirnya kelapa ini jadi kelapa nggak normal. Ada jarum, ada paku, ada tadi kita lihat ada Paku, ada rambut. Ada rambut. Itu hal yang nggak wajar.
Nah, ini bisa berarti ini adalah santet dan teluh yang Dia kirim. Iya. Mas Aryo, saya ingin mengajak Anda ke ruangan mediumisasi. It's gonna burn. Iya. Mau dibakar. Iya. Dibakar di sana atau di sini? Di sana aja. Di sana aja kali ya. Oke. Oh, bawa lilin dua di Oke. meja. Iya, bawa aja. Just. Ya, taruh sini ya. Tidurin aja. Ini yang masuk ke dalam badannya Aryo, ini sosok apa Roy? Perempuan, laki-laki, genderuwo, kuntilanak? Sosok laki-laki justru. Aku lakuin hal yang magic nih. Yang belum pernah aku pakai buat magic. Lindungin semua. Saya minta kain penutup hitam. Kain penutup hitam. Penutup itu. Kain hitam. Ini harus dibakar nggak? Itu harus dibakar juga. Kamu bakar ya, Des? Bakar. Kain penutupnya. Dua. Dan tutupin dia deh. Siap, siap. Bunga juga ya. Siap. Kita akan bakar di sini aja. Oke. Dan saya butuh bunga yang banyak. Ih, ada binatang. Ini that one. Apa itu? Oh. Saya minta gayung ya Kamu pegang lilin itu, Des. untuk siang. Hah? Semua kembali ke asalnya. Kayaknya nggak ada. Kita coba kelipan dulu deh. Boleh nggak? Ini mau di... Coba dulu. Di bagian mana dia? Mas Aryo. Mas Aryo, Dia belum sadar loh. belum sadar ya? Belum sadar. Mas Arya belum sadar sama sekali. Apinya gila ya. Gak berhenti-berhenti ya, Kak? Nggak berhenti loh. Itu keluar semua dari situ ya? Iya. Jin terbuat dari api juga kan ada. Iya. Kayak tangan-tangan gitu apinya. Iya. Dan keluar semuanya. Beneran, ini tuh case yang paling buruk sebenarnya Iya. dari sepanjang riwayat kita. Ini kelapa
dalamnya ada paku, ada rambut. Kasian dia juga ya. Dia nggak bisa ngontrol diri. Dia ngirim santet, malah santet supaya gila. Malah dia sendiri jadi kayak ketawa-tawa kayak orang gila. Awalnya cuma sakit hati sih ya. Tapi harusnya nggak pakai santet. Iya. Bisa bangun nggak nih? Bisa dibangunin atau gimana nih? Air ya. Nanti kau bantu aku siramin mukanya sama itunya. Oh, dia harus disiram. Iya. Kamu pernah lihat hal kejadian kayak gini? Nggak pernah. Baru pertama kali. Nih, kau bantu siram. Siramnya dari atas, dari bawah ke atas. Dari bawah? Pelan-pelan ya. Coba lagi. Des. Tinggal terakhir, siram lagi sebaskom-baskom. Wait, Lagi. I need your help to check that out. Udah keluar, Roy. Supranatural dan Nah, kalau dilihat apa yang dilakuin Aryo, kamu juga sempat bilang di rumahnya masih ada jimat-jimat lain. ya, saya ngelihat di rumah Aryo sangat banyak sekali jimat-jimat yang koleksi dia yang masih belum terungkap sampai sekarang. Oh, jadi nggak cuma 2 kelapa tadi ya? Gak cuma 2 kelapa tadi, mungkin saja ada koleksi-koleksi kelapa yang memang udah lama terus ditaruh. Isi lagi Isi-isi untuk lain. dikirim ke orang-orang. Iya. Perlu ada penelusuran nggak ke rumahnya? Ya, tampaknya kami harus melakukan penelusuran lebih dalam lagi yang akan dipandu oleh Frisley menuju lokasi. Baik, kalau gitu pemirsa sesaat lagi, Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Aryo. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Aryo, dan saya ingin membantu untuk membersihkan rumahnya. Mas Aryo! Mas Aryo! Mas? Iya. Tunggu dulu ya. Kak, aku minta masker dong. Oh iya. Mas dipasang dulu ya. Ya gini lah Mbak, keadaan rumah saya sekarang Pak. Oke. Gimana kalau kita langsung ke atas aja Mbak? Boleh, Iya. boleh. Mas Aryo, tunggu Ya? deh sebentar. Kak, ikut aku deh. Jadi, aku kaget pas tadi mau naik, tiba-tiba ada yang megang aku terus dia lari. Jadi, aku kaget pas tadi mau naik, tiba-tiba ada yang megang aku terus dia lari. Nih. Ini deh Mas. Ini ada sosok nenek-nenek, tapi mulutnya tuh kayak ngeluarin darah karena aura negatifnya jauh lebih berasa daripada yang di bawah, Mas. Iya betul Pak, emang betul Pak. Terus, itu kamarnya Mas Aryo kan? Iya Pak, itu betul, itu kamar saya. Oke. Pak, Mbak mau masuk? Iya boleh, kita masuk. Beberapa hari yang lalu, saya melihat ketika Mas Aryo sedang membereskan kamar, ada sesosok perempuan yang melintas.
Dan ketika Mas Aryo tidur, ia hampir saja terluka karena adanya pergerakan benda di kamar Mas Aryo. Sini Mas. Kak, aku boleh minta tolong nggak kamera diubah ke infrared ya? Soalnya aku ngerasain di sini tuh auranya bener-bener makin pekat Mas. Terus juga dengan diubah ke infrared, auranya itu malah makin besar. Jadi saya bisa lebih dalam untuk melihatnya. Terus Mas Aryo, semalam itu Mas Aryo tidur ditemenin sama sosok perempuan loh. Mas ngerasa nggak? Serius Mbak? Iya, di situ. Saya sih emang sih Mbak, kalau setiap malam itu Mbak, saya itu tidur kalau ngadep ke tembok tuh selalu panas Mbak. Di sini. Di bagian punggung belakang gitu. punggung kayak ada kenceng gitu Mbak. Panas itu. Oke. Nah, sekarang kita boleh keluar nggak, Mas? Ikutin aku ya, soalnya aku tertarik sama... Aku ngerasa ada satu benda... Nggak, aku ngerasain banget kok ini. Nah. Tuh. Kakak, sini deh. Nih, lihat. Tuh. Itu si kelapa Mbak. Jadi ceritanya gini Mbak. Itu dukun saya ngasih kelapa itu ke saya. Dia bilang, Mas tolong Mas jaga kelapa ini. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau Mas itu nyimpen kelapa itu. Kenapa gitu, ditaruh Mbak. di sini? Iya, jadi makanya itu saya simpan dan saya jaga sampai sekarang Mbak. Nah, pemirsa, kenapa tadi aku minta infrared juga? Karena aura di sini yang benar-benar manggil aku dan ini negatif banget. Jadi ini boleh saya ambil aja ya, saya hancurin ya, Mas. Silakan Mbak. Boleh. Kalau saya sih nggak berani Mbak. Kak Sri. Yes. Kak. Kak Sri, aku boleh minta tolong nggak? Ini kelapa ini tolong diambil terus dihancurin ya, Kak. Hati-hati. Jangan dihancurin di dalam sini deh, Kak. Di luar aja, soalnya takutnya ngefek lagi ke Mas Aryo. Oke. Iya Mas, saya sebenarnya juga takut Mas. Tapi ini kita hancurin ya? Iya nggak apa-apa Mas, silakan Mas. Ya udah, yuk Mas kita. Di depan sini. Terasnya? Di luar Mas. Oh. Hati-hati ya, Kak. Ada apa, Kak? Ini kayak ada sesuatunya nih, Chris. Cuma aku nggak tahu nih karena gelap ya. Oh, ada kerisnya. Kenapa? Kenapa? Kasih, kakak, aku minta air dong. Kenapa? Aduh, panas. Kak, minta air dong. Minta air dong. Tunggu, kakak, sini tangannya. Tunggu. Aduh. Mas tahu nggak ada benda ini di dalam kelapanya? Aduh Mas, kalau masalah ini saya nggak tahu Mbak. Saya benar-benar nggak tahu Mbak kalau ada barang kayak gini Mbak. Panas banget. Kak, aku minta air lagi. Tolong kasih ke Kak Sri ya. Kak, aku ke sana dulu ya. Oke. Saya aku ngelihat ada sesuatu di sana. Yuk Mas, ikut saya. Saya ngelihat di sini nih. Silakan Mbak. Pemirsa, mungkin ini pemirsa nggak bisa lihat apa-apa, tapi aku ngelihat jelas banget dengan penglihatan aku sendiri. Di sini tuh ada sesuatu yang ada hubungannya dengan Mas Aryo. Mas Aryo mau ngelihat nggak? Boleh ini Mbak, apa? boleh. Iya. Saya mau Mbak. Oke, Mas Aryo, aku buka dulu ya mata batinnya. Maaf, merem. Tunggu ya Mas, tangannya membentak. Iya.
Mas, Iya, Mbak. sekarang ini bendanya ada di atas tangan Mas. Coba Mas Aryo rasain Iya, Mbak. dan kasih tahu ke kita apa yang Mas Aryo rasain dari benda yang aku taruh di atas tangan Mas ini. Iya. Kok bentuknya bulat, Mbak? Ini kayak ada rambut apa ini, Mbak? Ih. Mbak, ini air apa, Mbak? Sekarang Mas Aryo coba buka mata Mas Aryo. Mbak! Iya. Mbak, itu mana sama, Mbak? Iya. Sini Mas Aryo nggak apa-apa. Aku tutup dulu. Merem lagi Mas. Merem lagi. Oke. Mas Aryo tadi ngelihat jelas kan apa yang tadi Mas Aryo pegang? Iya, Mbak. Itu kepala siapa, Mbak? Yakin Mas Aryo nggak tahu itu kepala siapa? Saya nggak tahu, Mbak. Itu kepala siapa, Mbak? Yakin nggak tahu? Saya nggak tahu sama sekali, Mbak. Ini istri teman Mas Aryo yang Mas Aryo santet ke dukun itu. Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin dukun itu ngelakuin sampai kepalanya putih gitu, Mbak. Iya emang kayak gini Mas. Ya pemirsa, ini udah benar-benar gak benar, gak normal banget. Karena sosok kepala ini muncul pas tadi aku ngehancurin benda yang kita temuin tadi. Kak Sri, ya. Ini boleh tolong sebelumnya Kak, aku minta tolong dinormalin lagi ya kameranya. Ya maaf karena aku ngerasain pengap banget dan sesak banget. Kak Sri, aku minta tolong kunyit pakai air ditumbuk sama kuasnya ya. Kita harus bersihin rumahnya Mas Aryo karena ini udah benar-benar nggak benar banget. Tunggu. Kak, sini deh Kak. Di tangga. Di sini. Ya, ayo Kak. Nih. Sini Kak Sri. Sini. Iya. Sini. Kak Sri, sini. Kak Sri, itu kan ada kendi sama kaca. Aku minta tolong kakak olesin di kendi itu dan di kaca itu. Semuanya apa seoles aja? Enggak, agak banyakan sih. Tolong ya kak. Mas, Iya, Mbak. ini kenapa aku kayak giniin? Karena biar ini jadi penjaga di rumah ini. Dan ini ngebersihin aura-aura yang ada di ruangan ini terutama. Iya. Dan kenapa di kaca? Karena sosok yang mengganggu Mas Aryo itu sering banget muncul di kaca. Udah kak. Udah. Nah, kak sisanya tolong ditaruh ke Mas Aryo ya, ke tangan dan ke badan ini, ke bajunya. Yang aku lihat ada sesuatu nih di badannya dan emang harus kita bersihin. Please. Mas, Mas Aryo kenapa? Kok ini? Kok tanda-tanda tadi? Oh iya. Bang. Oh, Kak Sri, ini aku yakin banget kalau aura-auranya itu udah pada keluar. Karena kan yang tadi aku bilang kan di sini tuh pekat banget aura negatifnya. Tapi kenapa cuma kendi ini ya yang nggak ada darahnya? Coba Kak Sri dibawa deh kendinya ke sini. Mas kenapa? Mas nggak apa-apa kan? Mas, nggak Kak Sri coba pecahin kendinya di sini. darah Tuh, juga. ada kan? Karena Mas. Mas. Yuk. Mas. Air. Azam, air Zam. Mas. Mas.
Coba Oke. minum dulu Mas, minum dulu. Pemirsa, kenapa Mas Aryo juga muntahnya keluar darah? Karena yang tadi aku bilang, aku ngeliat ada sosok yang bersarang di tubuhnya Mas Aryo. Dan dia ini yang mengincar nyawanya Mas Aryo juga. Dan ini dibikin sama dukunnya Mas Aryo. Mas. Tapi setelah dia muntah ini, energi negatif dalam tubuh dia udah hilang. Iya Kak. Yang penting Mas Aryonya jangan pernah berhubungan lagi atau pergi ke si dukun itu ya Mas. Sekarang Mas tahu kan efeknya kayak gimana? Dan dukun Mas Aryo itu bener-bener jahat Mas. Udah, Mas Aryo udah sadar. Udah. Iya. Hati-hati Mas. Nah Mas, setelah nanti saya pamit, Mas tolong taburin garam di setiap sudut ruangan ya Mas ya. Iya, iya, Mbak. Biar nggak ada lagi yang ngeganggu. Selain di sini di bawah juga ya Mas, dan jangan lupa di situ juga. Iya. Karena sosoknya juga yang aku lihat udah nggak ada. Yaudah sekarang kita semua pamit ya Mas. Siap, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama. Ya, aku rapiin ya. Iya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku selalu sial setelah menggunakan ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Alwan. Selamat malam Mas Alwan. Selamat malam. Apa yang mau Mas Alwan ceritakan? Jadi saya itu sering dihantui sama sosok hitam. Karena saya itu dulu sering pergi ke orang pintar, dukun atau paranormal. Saya sering pergi ke dukun itu karena saya sakit hati sama pacar saya. Oke. Saya udah bekerja keras di luar kota. Saya cukupin segala kebutuhan dia, tapi pas saya kembali ternyata dia main serong, selingkuh. Akhirnya gue benci sama dia, kesel, saya pergi ke dukun buat melet dia. Dan saya pun kesel sama selingkuhannya itu. Dan yang lain selingkuhannya itu adalah atasannya sendiri. Sampai akhirnya saya pergi ke suatu padepokan. Saya benar-benar mencari orang pintar sampai 7 orang. Dan akhirnya saya mempunyai suatu ajian. Dan saya juga dibekali beberapa pusaka. Dan akhirnya si laki-laki itu dengan ucapan saya pun dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Enggak. Saya enggak buat dia sampai mati. Tapi saya membuat dia menderita sampai dia patah tulang kakinya sama punggungnya. Sampai akhirnya dia cacat sampai sekarang. Dengan begitu saya merasa puas saja. Setelah saya bisa bersatu sama dia lagi, saya merasa kesialan gitu. Kesialan seperti apa? Usaha saya yang tadinya lancar, jadi semuanya berantakan. Tujuan Mas Alwan datang ke menembus mata batin untuk apa? Saya ingin menghilangkan sosok bayangannya itu. Ada sosok bayangan? Iya, sosok bayangan yang mirip sekali dengan cewek saya itu. Semuanya sama, bentuk tubuhnya, rambutnya, semuanya sama. Percis, bahkan di saat saya lagi sendiri tidur, dia itu datang. Mungkin itu juga yang buat saya jadi, jadi apes mungkin ya, seperti itu. Kayaknya tujuan saya datang ke sini tuh ingin menghilangkan itu Kak Bayu. Mudah-mudahan Mas Alwan bisa mendapatkan tujuannya malam hari ini ya. Kami akan ajak langsung Mas Alwan untuk bertemu dengan sahabat kami. Dan Anda bisa menceritakan semuanya secara gamblang. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Alwan. Tanggal lahir 12 Juni 1994 dengan nomor rumah 8. Saya melihat sosok Alwan sangat sulit dimengerti. Entah mengapa saya melihat dari mata batin saya, jiwa Alwan tengah tergoncang karena perbuatannya. Saya merasakan adanya karma buruk di sini. Dia telah melibatkan ilmu hitam di kehidupannya untuk mencelakai orang yang disayang. Dan karena perbuatannya, ia kini sulit keluar dari permasalahan hidupnya. Saya melihat bayangan hitam berlalu lalang di badan saya. Saya akan membantu Alwan pada malam hari ini. Membantu memecahkan teka-teki misteri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Alwan dengan tanggal lahir 12 bulan 6 1994 dan nomor rumah 8. Mas Alwan ini karena sakit hati akhirnya datang ke dukun untuk memelet pasangannya karena waktu itu dia selingkuh dengan atasannya sendiri. Lalu sang atasan sampai kecelakaan dan saat ini cacat. Pacar kembali tapi sering ribut, hubungan tidak baik. Tengkar terus. Dan ilmu pelet yang dimiliki ini digunakan juga untuk perempuan-perempuan lain tanpa sepengetahuan sang pacar. Ya. Dan belakangan sering diganggu sama sosok yang mirip sekali dengan pacarnya, bahkan sampai mencekik. Ya, sampai sesak nafas. Makanya malam hari ini datang ke penembus mata batin untuk menghilangkan semua gangguan itu. Baik, saya hargain maksud dan tujuan Alwan datang kemari. Saya juga merasakan ilmu pelet, ilmunya yang dipelajarin tuh memang banyak sih. Ada macam-macam tujuannya. Ada macam-macam tujuannya juga. Oke. Gitu. Namun yang saya rasakan Mas Alwan juga sebagai kayak danau yang tenang tapi dalam. Itu sih. Sosok yang sering mengganggunya itu yang seperti pacarnya itu apa ya, Roy? Sebenarnya saya melihat tinggi, besar dan berbulu, menyerupai pacarnya. Pacar. Kamu nggak sadar ya? Iya, itu yang sering ngeganggu saya, Kak Roy. Saya gambar deh biar kamu tahu. Oh iya, entah kenapa ya, saya punya telur di sini. Ada telur? Kamu ada ketertarikan dengan telur ya? Makan seperti mentah-mentah seperti itu. Iya. Makan mentah-mentah? Saya ngerasa teman-teman batin saya bilang dia harus dikasih, I don't know ini sajian or not, but it's kasih. Berdasarkan intuisi saya, dia akan makan mentah-mentah, dia akan makan mentah-mentah. Coba dibuktikan kali ya, Roy. Beneran lo. Itu kenapa dia makan telur mentah ya, Roy? Karena emang udah jadi kebiasaannya juga. Saya ngeliat ada banyak jenis makhluk tuh deh. Ada genderuwonya juga. Dan dia kayak dikuasai sesuatu. Mengerikan sekali. Ini dia nggak sepenuhnya sadar ya? Sudah sepenuhnya sadar. Jadi sejak dia datang memang dia udah dirasukin sama sosok lain. Betul sekali. Saya pengen gambar, saya mau tahu. Itu seperti apa sih sosok yang masuk dalam dirinya Alwan ini? Seperti kamu bilang besar, hitam, berbulu. Ini saya ngeliat di sini loh. Gambarnya cukup jelas banget. Lihat di sini loh. Gambarnya cukup jelas banget.
Ini kenapa, Roy? Dia nggak masuk. Oke kamu. Saya. Saya nggak suka. Perempuan tuh sama. Kamu ngapa-ngapain? Nggak semua perempuan begitu deh. Nipu perempuan tuh. Aku nggak ngapa-ngapain loh. Oh, jangan yuk, matiin itu. Matiin itu. Jangan ada api itu. Kamu takut api kan? Saya nggak suka api tuh. Oke. Matiin. Nggak. Matiin itu. Nggak. Apa lagi? Jangan, jangan kau. Ambil, saya pengen punya gloves. Saya pengen bisa. Kita bisa gotong orang ini ke ruangan mediumisasi. Terus dibawa ke sana. Iya. Kita akan selesaikan secara baik-baik. Tim FD tolong bantuin dong. Bawa dia ke ruang mediumisasi. Ini harus dibawa ke sana. Saya nggak bisa. Saya jagain Desi. Bawa Lilin Di sini nih. aja. Kamu ikut saya. Kamu bawa Lilin. Yuk. Mana? Kamu pegang. Kamu pegang ini. Lilin harus Bawa ke sana. Bawa ke sana. Kita ke sana, Roy. yes. Makanya Hai, Des. Aku ikut. kita lakban ya. Sini aja deh. Lakban dong. Kamu akan nggak sadarkan diri ketika saya melihat ini. Dan jangan ganggu orang. Untuk sementara. Saya akan tiup ini dan kamu akan tidur. Oke, jangan kenceng-kenceng. Dia kerasukan atau apa sih, Roy? Sini, Des. Ya. Mas Alwan. Mas Alwan. Saya nggak yakin dia cuma punya jimat itu doang. Ini apa? Ini dia, Apa itu, Kak Roy? minyak pengasihan. Saya bingung, dia ingin lepas, tapi masih nyimpen ini ya. Jangan pakai ini buat jadi korban. Sekarang. Mas Alwan. Ini minyak apa? Terus terang sama saya. Mas jujur. Alwan, lihat di kiri. Lihat di kiri Anda. Apa itu yang di tangan Roy? Itu minyak ini, Kak Bayu. Jadi kalau saya suka sama perempuan, saya pakai minyak itu, Kak Bayu. Jadi itu artinya masih belum bisa lepas dong. Masih
masih ada kebencian saya sama perempuan, susah Kak Roy. Jadi kalau ngeliat perempuan saya benci aja gitu Kak Roy. Saya minta bubuk suci ya. Bubuk suci. Tadi apa sih, Roy? Ada sosok apa yang masuk ke dia? Dia tuh kayak masuk berbadan besar itu loh. Yang tadi masuk. Iya, yang tadi berbadan besar. Dan sampai saya juga sesak nafas. Ini akan kami sita ya. Oke Kak Roy. Ini ditaruh aja. Oh, di dia. Sana. Mana boleh? Tidak, ini kayak diusir proses cleansing. Jadi ini mata dimasuk dalam dia supaya bisa keluar. Banyak yang keluar ya. Iya, ini ada 2 beda loh. Iya. Di kanan. Dan di atas juga ada 1 lagi. Banyak banget berarti. Kapok. Dia ngeliatin lagi loh. Saya minta kain hitam. Waduh, serem banget. Lilinnya taruh di meja aja. Matiin dulu. Marah dia. Siapa yang marah? Apa yang marah, Roy? Sosok yang kamu gambar itu. Datang dia ke sini. Katanya kamu suka. Coba telusuri. Yep. Nah. Ada apa yang terjadi? Saya masih benci loh Kak Roy. Hah? Benci? Saya nggak bisa ngilangin benci saya Kak Roy. Ya maksudnya benci sama perempuan. Iya. Ini adalah seorang perempuan. Dia dibalut dengan kain hitam. Saya ingin mencoba menelusuri kalau kamu bisa panggil makhluk halus itu ke dia. Saya pengen banget bertanya-tanya dan komunikasi sebenarnya apa sih yang terjadi. Ini kayak masih sepotong gitu. Dia bisa manggil masuk ke desa. Bisa, Desi. Jangan ditahan ya. Apa yang kamu lihat, kamu cerita aja. Kalau kamu cekek dia juga gak apa-apa. Karena saya ngerasa kebenciannya terlalu mendalam. Belum bisa maafin perempuan. Oh, jadi sebenarnya tujuan kamu deketin terus pegang tangannya supaya dia bisa untuk maafin perempuan, untuk ngelunturin rasa bencinya itu. Maaf tuh harga yang mahal. Tapi kayak dia belum Tapi bisa. harus royal minta maaf. Kalau kamu nggak bisa ya saya juga bingung. Kan ini nasib-nasib kamu. Kita bertiga jadi jembatannya aja. Susah saya nggak benci. Ngilangin itu susah tuh. Cewek itu udah nyakitin saya. Masalahnya Kak Bayu. Desi ada di mana ini, Roy? Desi dalam ruangan gelap. Sebelumnya saya sih hanya satu keinginan saya. Apa? Cewek yang saya guna-guna itu minta maaf sama saya. Udah itu aja sebetulnya. Setelah itu
kepada saya minta maaf. Iya, cewek yang saya udah nyakitin saya, terus saya pelet. Gini, terakhir, satu cleansing lagi buat saya. Saya minta ember, isinya bunga yang banyak, embernya banyak segitu. Ember besar, air bunga. Itu air bunganya banyak ya, teleponnya gitu. Oke. Boleh berdiri dulu Mas Alwan. Mas Awan, ini cuma bagian proses pembersihan saja. Yang Mas Awan tahu harusnya itu memperbaiki attitude, manner, sikap dan perilaku terhadap wanita. Entah kenapa saya ngerasa Mas Alwan kalau ada wanita buat salah dikit agak nadanya tinggi. Kamu harus jujur loh sama saya. Terus udah gitu saya ngelihat suka mukul kadang. Iya. Itu nggak bagus loh. Gitu. Nggak boleh ya. Mukul perempuan. Ini saya cleansing satu lagi. Ini paling bersih dan bersih banget. Tapi mudah-mudahan jimat-jimatnya Tadi yang itu kain apa minyak. udah nggak ada lagi. Minyaknya udah nggak ada, udah dihabisin. Mas Alwan bisa mengerti ya. Iya. Jadi emang harus perubahan sikap itu benar-benar dilakukan. Iya, Cara baik. melihat perempuan itu bukan objek yang bisa dipukul, disakitin. Walaupun mungkin kadang-kadang dalam perjalanan ya hubungan Mas Alwan dengan perempuan jadi disakitin, dikecewain. Tapi bukan berarti jadi sakit hati sama semua perempuan. Iya. Saya akan belajar. Mulai sekarang mungkin saya akan belajar. Saya butuh air untuk cleansing dia terakhir. Kan masih pacaran ya, ada rencana menikah. Ada. Ada gayungnya. Dia ada rencana untuk menikahi pasangannya, pacarnya Roy. Baguslah, saya ikut senang. Sekarang masih benci perempuan kok. Sedikit Kak Roy. Masih. Sedikit masih berusaha Kak Roy. Soalnya siapapun yang berada di posisi saya pasti akan merasakan Kak Roy. Karena kita udah berjuang, udah mati-matian. Ternyata seperti itu. Kerasa banget Kak Roy. Iya, Kerasa banget. terasa banget ya. Aduh. Baiklah. Pas, Mike. Dari air kembali ke air, dari api kembali seperti semula. Hilangin ilmu peletnya dan ilmu gaibnya. Jadi orang normal. Kembali normal. Finish. Mas Alwan. Mas Alwan. Mas Alwan. Mas Alwan. Oke. Silakan dulu. Pegang. Ada yang beda nggak rasa di badannya? Apa perbedaannya? Ada yang keluar ya? Dari mana? Dari kepala belakang. Sekarang udah benar-benar bersih, Roy. Udah bersih banget malahan awan. Udah di shield gitu. Bagus kok, udah bagus. Ya. Tadi yang Roy lakukan proses cleansing menghilangkan ilmu pelet, ilmu gaibnya semua.
Itu apa tadi Kak Roy? Hah? Yang keluar. Kayak ada yang nyabut Kak Roy. Ya bagus lah kalau gitu, selamat buat Anda. Dan saya berharap kamu juga jangan benci wanita lagi. Mudah-mudahan sekarang Mas Alwan bisa melihat wanita dengan cara yang berbeda ya. Iya, ya Kak Bayu. Baik. Terima kasih. Lihat Desi, baik-baik aja, sebiasa aja. Ya. Oke, mudah-mudahan lebih respect sama perempuan. Terima kasih Mas Alwan. Ya, Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Nggak ada. Kamu boleh meninggalkan studio. Ya. Selamat malam. Terima kasih Kak Roy. Terima kasih juga Alwan. Terima kasih, selamat malam. Malam. Jangan bangga memiliki harta yang banyak, tetapi bukan melalui jalan Tuhan. Justru kesengsaraannya akan menghabisi harta yang kau terima dari cara yang salah. Dua partisipan yang hadir malam hari ini adalah Alwan dan juga Aryo. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Kalau Alwan telah melakukan pelet, sementara Aryo mengirimkan santet kepada temannya sendiri karena sakit hati. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, jadi Aryo dan Alwan? Alwan sama-sama menyeramkan ya. Tapi saya lebih khawatir terhadap Aryo. Kenapa, Roy? Dia punya emosi bawaan nih. Itu tuh luar biasa temperamen, apalagi ditambahin jimat. Aku yakin taruhan yuk kalau dia itu sebenarnya kalau punya pasangan pasti copot, putus terus. Karena karakternya dia tuh arogan dan penuh tempernya tinggi tuh. Iya, Naik sekali. Dan ini justru buat dia malah nggak terkendali ya. Iya. Karena dipengaruhi makhluk-makhluk astralnya. Iya benar. Tapi setelah malam hari ini mereka dua-duanya gimana, Roy? Insya Allah mudah-mudahan mereka aman lah. Baik-baik Kalau aja ya. mereka bisa mendekatkan diri yang pada di atas, ya harus mendekatkan diri sih. Itu kuncinya ya. Iya. Mendekat pada yang di atas. Betul. Desi ada tanggapan? Iya, kalau bisa sih nggak usah lah pakai pelet, santet, maafkan aja. Mungkin memang memaafkan tidak segampang yang kita ucapkan ya. Tapi itu lebih baik sih menurut aku, memaafkan seseorang itu. Biar benar-benar bisa plong, lega, Iya. dan menerima kebahagiaan-kebahagiaan Iya. lain ya. Baik. Desi Bahar, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Sama-sama, Batin. sama-sama. Sukses untuk semuanya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih you. pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, berhentilah mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena cemas adalah buah dari pikiran kita sendiri. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.